Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ibu mau ngajak kalian semua untuk belajar di tema 8, itu peristiwa alam. Yang pertama kita akan belajar mengenai peristiwa siang dan malam. Siang hari kita bisa lihat sekitar kita itu cerah. Karena ada apa? Ada benda langit yang dinamakan matahari. Nah, matahari itu terbitnya dari mana? Terbitnya dari timur. Ingat ya, matahari terbitnya dari timur, kemudian tenggelamnya dari barat. Nah, matahari juga banyak fungsinya anak-anak, banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan manusia. Salah satunya itu untuk menjemur pakaian. Manfaat kedua yaitu untuk petani untuk menjemur gabah dan ikan asin agar kering di bawah sinar matahari. Nah, itu salah satu manfaat matahari yang bisa kita rasakan di kehidupan kita. Oke anak-anak, kita lanjut di peristiwa malam hari. Kalau malam hari kita bisa lihat sekitar kita itu gelap dan kita bisa melihat di atas langit itu ada cahaya redup, itu bulan. Nah, bahwa bulan ternyata tidak memancarkan cahaya. Jadi cahaya pada bulan itu ternyata berasal dari pantulan matahari. Jadi bukan berasal dari bulannya sendiri, tapi dari pantulan cahaya sinar matahari. Nah, benda langit yang lain yang bisa kita lihat pada malam hari itu bintang. Nah, bintang itu sebenarnya ukurannya tuh besar, tapi karena jaraknya jauh sekali dari bumi, jadi kita lihatnya kecil-kecil. Oke, kita pindah ke musim hujan. Nah, musim hujan ini membuat tanaman tumbuh subur. Padinya Pak Petani juga tumbuh subur, tetapi rawan bencana juga, rawan bencana banjir. Kenapa? Karena hujan air yang terus turun membuat biasanya solokan mampet. Kenapa mampet? Karena manusia sering membuang sampah sembarangan sehingga saluran air tidak berfungsi dengan baik. Makanya ingat ya, kita buang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Karena yang dirugikan juga kita sebagai manusia. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu kemarau. Nah, kemarau ini biasanya terjadi karena jarangnya turun hujan. Karena jarangnya turun hujan membuat tanah kering dan tandus, tanaman dan hewan menjadi mati karena tidak ada sumber makanan, karena pada kering. Kemudian sawah pun tidak bisa ditanami karena kekurangan air bersih. Makanya kalau misalnya kemarau, kita harus hemat air. Kemudian cuaca pun menjadi panas ya. Jadi pakaian yang cocok untuk dipakai pada saat musim kemarau itu adalah bahan-bahan yang tipis. Lanjut ke Pancasila. Nah, kita akan membahas mengenai simbol dan bunyi Pancasila yang kelima. Nah, sila 1 sampai 4 kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lambangnya itu padi dan kapas. Contoh sikap yang bisa kita terapkan yaitu menolong, kemudian adil. Sekarang kita lanjut ke pengukuran satuan tidak baku. Contohnya apa aja? Kita simak berikut. Kita mau mengukur panjang meja ini. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, 9 jengkal. Jadi mejanya 9 jengkal. Selanjutnya kita mengukur panjang dengan depa. Yuk kita simak. 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi panjang dinding ini 3 depa. Sekarang kita mengukur jarak rumah ke pohon. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi jarak rumah ke pohon 5 langkah. Jadi jarak itu adalah langkah kedua kaki ketika berjalan. Kemudian kita lanjut ukur matematika dengan korek api. 1 korek api, 2 korek api, 3 korek api, 4 korek api, 5 korek api, 6 korek api, 7 korek api. Panjang buku matematika ini 7 korek api.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai waktu. Yang pertama, jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Sekarang kalian lihat, jarum panjangnya kan ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa menulisnya jam 01.00 atau sama saja jam 1. Sekarang kita pindah ke jam warna oranye. Kita lihat jarum panjangnya mengarah ke angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Jadi kita bisa menulisnya jam 03.00. Sekarang kita ingin tahu nih, dari jam 1 tepat sampai jam 3 tepat itu berapa lama ya? Caranya kita menghitung berapa kali sih itu jamnya loncat. Kita mulai dari angka 1 loncat sampai angka 3. Berapa kali sih loncatnya? 1, 2. Berarti 2 kali loncat. Nah, berarti dari jam 1 sampai jam 3. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 memiliki durasi selama 2 jam. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.